Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Mempelajari sejarah gereja dapat memperlengkapi kita untuk bisa memahami dan menghayati misi keesaan gereja menuju kesatuan tubuh Kristus di tengah dunia. Marilah berjumpa dan berdialog dalam kelas katekisasi terbuka dengan tema Sejarah Gereja Prareformasi Protestan abad ke-16 pada hari Selasa 16 Maret 2021 pukul 7 malam. Kelas akan dipimpin oleh RD Kurdo Irianto dan Pendeta Aditya Kristo melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran dapat melalui tautan www.kkimanyar.org/katekisasi. Apakah Anda mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang signifikan karena dampak pandemi? Terhadap situasi perekonomian, pekerjaan, dan usaha Anda? Christ-like people, bersama-sama kita akan belajar tentang siasat jitu meraih sukses di tengah pandemi dalam webinar Komisi Dewasa pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 7 malam bersama Bapak Dr. Riki, Sarjana Ekonomi, Master of Real Estate selaku pembicara melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan yang tertera di layar. Mari bersama belajar tentang ibadah intergenerasi dalam webinar pembinaan ibadah intergenerasi. Sesi pertama dengan tema Ibadah Intergenerasi Ibadah Kita Bersama pada hari Jumat 26 Maret 2021 mulai pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Juswantori Ikhwan. Sesi kedua dengan tema Ibadah Intergenerasi Merancang dan Merayakan Ibadah Intergenerasi di Masa Pandemi pada hari Sabtu 27 Maret 2021 mulai pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Robi Chandra. Pendaftaran untuk peserta aplikasi Zoom dapat menghubungi nomor atau tautan yang tertera di layar atau melalui kantor GKI Manyar. Kegiatan ini juga dapat diikuti secara langsung melalui kanal YouTube GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Mama dari Ismail Gilbert Anugrah Nathaniel Malibela. Dengan ini hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam program Silih Asuh sehingga bisa membantu Ismail dan mungkin teman-teman Ismail yang lainnya, sehingga program Silih Asuh ini boleh berjalan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kiranya hanya doa dan ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan sehingga para donatur mungkin diberikan berkat melimpah oleh Tuhan. Terima kasih sebelumnya dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Raymond. Saya kelas 5, sekolah Kristus Raja 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada GKI Manyar yang sudah membantu biaya pendidikan sekolah di masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Halo, saya William. Saya kelas 3, sekolah Kristus Raja 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada GKI Manyar yang sudah membantu pendidikan sekolah kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah sejak lama gereja Tuhan melakukan disiplin rohani melalui aksi puasa Prapaskah selama 40 hari. Apakah yang kita lakukan pada saat berpuasa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa dan bertekad hidup baru. Kita juga membuka hati dan mata, serta mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan. Puasa menunjukkan kebutuhan kita untuk melekat hanya kepada Kristus. Saat berpuasa, kita berupaya melepaskan diri dari kelekatan pada segala sesuatu, termasuk kelekatan kita
pada makanan, hobi, atau kesenangan lainnya. Mari kita alihkan dana itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seluruh persembahan yang terkumpul melalui aksi puasa Prapaskah akan disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana melalui Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia Sinode GKI. Persembahan juga akan disalurkan untuk program bantuan pendidikan melalui Silih Asuh, juga program beasiswa pendidikan melalui Komisi Pendidikan. Mari kita peduli pada masa depan anak bangsa. Untuk menghayati kesempurnaan cinta Allah bagi seluruh ciptaan, maka kita akan merayakan perjamuan agape dan perjamuan kudus yang dilayankan secara terpisah. Perjamuan agape atau perjamuan kasih akan kita rayakan sebagai wujud ungkapan syukur dan kasih di antara sesama anggota keluarga dan para sahabat di mana kita berada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Perjamuan agape atau perjamuan kasih ini akan dirayakan dalam kebaktian Kamis Putih pada 1 April 2021 pukul 7 malam bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dan sahabat kita. Sedangkan perjamuan kudus akan kita rayakan dalam kebaktian Jumat Agung pada waktu dan jam yang sama, yaitu 2 April 2021 pukul 9 pagi. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau CD, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Umat dapat menyiapkan roti dan anggur, atau sirup, atau teh, atau air putih di rumah atau kediaman masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses, tetapi tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada kebaktian Jumat Agung 2 April 2021 pukul 9 pagi. Agar kita dapat mengingat rayakan kesempurnaan cinta Allah bersama-sama. Shalom Jemaat yang terkasih,
Hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah keempat dengan tema Kasih Melenyapkan Kegelapan. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Aditya Kristo. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Mari bangkit berdiri menyambut rahmat-Nya dengan puji dan syukur kita. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Umat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Terang yang membarui kehidupan. Amin, amin, amin. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 4 dengan tema Kasih Melenyapkan Kegelapan. Kasih paling agung terdapat dalam diri Yesus, yang dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib telah membawa keselamatan bagi umat manusia. Hidup dalam terang adalah sebuah pilihan, namun alih-alih menemukan cahaya anugerah-Nya, kita kerap memberikan diri untuk dikuasai bayang-bayang gelap. Begitu pula dengan segala keterbatasan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan yang dialami. Kita kerap menyalahkan orang lain, diri kita sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan atas hal tersebut. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kita menilik kembali peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kesulitan hidup dan penderitaan kehidupan yang meletihkan telah melumpuhkan langkah kami dalam mengikuti-Mu. Namun, Engkau tidak menunggu kami sempurna untuk menjadi utusan-Mu. Engkau menguatkan dan memapah langkah kami untuk berjalan selaku utusan-Mu. Sesungguhnya kami adalah pendosa yang telah menerima cinta Tuhan. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami agar dapat terus melatih diri dalam menerima ketidaksempurnaan diri kami. Sampai kami sadar bahwa hanya dalam diri-Mu, Tuhan,
hidup kami akan menemukan kesempurnaan. Hanya Engkaulah sendiri yang bisa menyempurnakan kami. Kepadamu kami memohon selalu. Berilah kami belas kasih dan pengampunan yang kami perlukan untuk bersatu denganmu di dalam ketidaksempurnaan diri kami ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar Umat kekasih Tuhan, sebelum kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan, mari bersama kita datang di dalam doa pelayanan firman. Kita mohon Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sang terang yang sejati, yang mampu melenyapkan setiap kegelapan di dalam sudut hati kami. Dan kami sungguh memohon pada saat ini, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami di dalam segala keterbatasan kami, untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang tertulis di dalam kitab suci itu. Dan kami juga memohon kiranya Roh yang sama, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami senantiasa menjadi kehidupan yang berubah dan berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Kami siap mendengar sabda-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3, ayat 14 hingga ayat ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya
dengan setia. Hosana, 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 Hosana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop kita hari ini memuat sebuah ayat yang sebetulnya sangat terkenal sekali. Siapa di antara Anda dan saya yang tidak pernah mendengar atau bahkan menghafal kutipan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16? Rasanya setiap orang Kristen pasti pernah setidaknya mendengar atau bahkan mungkin juga menghafal Yohanes 3 ayat 16 ini di luar kepala. Tapi saudara, persoalannya mungkin kita juga sering melupakan bahwa ayat yang sangat terkenal itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah kisah yang juga sangat terkenal, yaitu percakapan antara Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Jadi saudara, baik Yohanes 3 ayat 16 maupun cerita Nikodemus sebenarnya sama-sama terkenal. Dua-duanya sama-sama terkenal. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, terkadang kita melupakan bahwa dua bagian ini sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah rangkaian kisah yang utuh, sebagai satu kesatuan. Nah, saudara, di zaman sekarang ini orang cenderung lebih suka menonton video-video singkat ya di YouTube daripada menonton televisi atau membaca koran. Nah, sebetulnya saya juga begitu, saudara. Kadang saya juga suka melihat cuplikan-cuplikan pendek dari sebuah film layar lebar di YouTube. Ya, saya tidak selalu suka nonton versi fullnya dari film layar lebar, kadang saya cuma suka nonton video cuplikan-cuplikan singkatnya saja di YouTube. Tapi saudara, pikiran saya berubah sesudah saya menonton dengan durasi yang penuh. Nah, setelah saya nonton film yang versi penuhnya, saudara, versi fullnya, film layar lebar yang versi aslinya, yang panjang. Nah, ketika menonton cuplikannya, saudara, seolah-olah tokohnya memainkan peran protagonis, gitu ya. Nah, tetapi siapa sangka sesudah saya melihat versi fullnya, filmnya dalam durasi yang penuh, di akhir cerita ternyata tokoh itu justru berubah menjadi antagonis. Ya. Atau bisa juga sebaliknya. Nah, saudara, itulah yang seringkali terjadi ketika saya menonton cuplikan dan kemudian saya menonton versi panjangnya. Ada hal yang terjadi di luar pemikiran saya. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam perenungan kita hari ini saya ingin menempatkan, sekali lagi, saya ingin menempatkan tema dan perikop kita ini dalam kerangka besarnya. Ya, tema kita dan perikop kita akan kita tempatkan dalam kerangka besarnya, yaitu pergumulan hidup seorang Farisi yang bernama Nikodemus ini. Nah, saudara, bahkan nanti di bagian akhir khotbah saya ingin mengajak kita melihat, ini menarik sekali. Nanti saya ingin mengajak kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Nikodemus menjelang akhir Injil Yohanes ini. Nah, oke, saudara, saya ingin memulai dengan mengingatkan kita semua tentang siapa Nikodemus ini. Kita mulai dengan melihat identitasnya. Seperti dikatakan penginjil Yohanes, saudara, Nikodemus adalah seorang Yahudi dari kelompok Farisi. Nah, tentu kita pernah mendengar tentang kelompok Farisi. Kelompok Farisi ini merupakan kelompok yang mulai ada sejak era perjuangan Makabe. Ya, kalau Anda pernah mendengar seorang yang bernama Yudas Makabe, dari era perjuangan Makabe ini kurang lebih sekitar 170 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan kata Farisi itu sendiri mempunyai arti yang terpisah. Jadi terjemahannya begitu. Jadi mereka inilah kelompok yang mengklaim diri atau menyatakan diri paling berdedikasi untuk menjaga kemurnian seluruh isi hukum Taurat. Nah, saudara, menarik, ternyata Nikodemus ini bukan sekedar orang Farisi biasa. Sebab di dalam Alkitab kita, di dalam bacaan kita disebut dia sebagai pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara, karena konteksnya adalah Yerusalem, maka Nikodemus ini adalah anggota Sanhedrin. Ya. Kalau Anda juga pernah mendengar istilah ini. Dan Sanhedrin itu mungkin kalau di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, gambarannya itu seperti DPRD, kurang lebih begitu ya.
Dia terdiri dari 70 orang, itu mewakili unsur para penatua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dan yang namanya Sanhedrin ini, mereka memegang otoritas hukum tertinggi dalam sistem kenegaraan Yahudi. Nah, itu gambaran singkat tentang profil Nikodemus. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya karisma dan betapa besarnya jabatan seorang Nikodemus ini di kalangan Yahudi, saudara-saudara. Itu sebabnya penginjil Yohanes mengatakan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Ini bagian yang tidak kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi ada baiknya kita memeriksa konteks besarnya. Kalau Anda membaca di Yohanes 3 ayat yang kedua, Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam, di ayat kedua dikatakan. Nah, ada dua kemungkinan tafsiran soal keterangan waktu pada waktu malam ini. Ada dua kemungkinan tafsiran tentang keterangan waktu ini. Yang pertama, Nikodemus datang pada waktu malam supaya dia tidak ketahuan orang lain. Nah, ini menarik, saudara. Ya. Kenapa supaya tidak ketahuan orang lain? Nah, mari kita bayangkan di balik reputasi besar, nama besar, jabatan yang dimiliki oleh seorang Nikodemus. Apa kata dunia kalau seorang pemimpin besar seperti Nikodemus ini datang sowan kepada seorang dalam tanda kutip rabi jalanan seperti Yesus ini? Ya, apa kata dunia? Kalau orang Jawa bilangnya sowan gitu saja. Apa kata dunia kalau seorang rabi besar, pemimpin besar seperti Nikodemus sowan kepada Yesus, yang bahkan tidak pernah lulus dari sekolah rabbinik secara formal. Jadi saudara, pada waktu itu kalau seorang yang disebut sebagai rabi, ya, gelar rabi itu disandang oleh seseorang ketika dia lulus dari sekolah rabbinik secara formal. Dan Yesus bahkan tidak pernah lulus dari sekolah rabbinik itu. Ya, tidak pernah menempuh pendidikan secara formal di sekolah rabbinik tertentu pada waktu itu. Apa kata dunia kalau Nikodemus datang kepada orang seperti ini? Yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih simpel alasannya. Ya, sesederhana, karena Nikodemus memang tidak punya kesempatan untuk ketemu dan ngobrol dengan Yesus pada waktu siang hari atau pagi hari. Karena pada waktu itu popularitas Yesus sungguh luar biasa, ada begitu banyak orang berdesak-desakan, berjubel, ingin melihat, ingin berjumpa dengan Yesus, maka Nikodemus tidak punya kesempatan untuk berjumpa Yesus pada waktu siang hari. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, ada alternatif penafsiran yang ketiga untuk membaca perikop ini, untuk membaca teks ini dari kacamata spiritualitas. Dan tema kita hari ini agaknya, saudara, agaknya mengarah ke model penafsiran yang ketiga ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Keterangan waktu malam hari itu mau menunjukkan bahwa Nikodemus ini sedang ada dalam sebuah fase spiritualitas yang bernama malam gelap. Ada sebuah fase dalam kehidupan spiritualitas yang disebut sebagai malam gelap. Nah, apa itu? Jadi saudara, istilah malam gelap di dalam bahasa spiritualitas adalah sebuah tahap di mana seseorang merasa sepenuhnya terasing dan jauh dari Allah. Terasing, terisolasi, dan jauh dari Allah. Jadi saudara, ini ironis sekali kalau dipikir-pikir. Sebab, kenapa saya katakan ironis? Sebab Nikodemus yang sangat saleh, Nikodemus yang sangat religius, orang yang sangat berwibawa itu, ternyata sekaligus juga merasa jauh dari Allah yang selama ini disembah, yang selama ini dilayaninya itu seorang pemimpin religius dengan wibawa keagamaan yang luar biasa. Tetapi dia merasa jauh dari Allah yang disembahnya itu. Jadi saudara, gambarannya seolah-olah ada sebuah lubang hitam yang besar yang menganga lebar di dalam hati seorang Nikodemus pada waktu itu. Nah, saudaraku, kalau mau jujur, sebetulnya mungkin Anda dan saya juga pernah mengalami situasi malam gelap yang seperti ini, bukan? Dan itu terjadi, saudara, bisa setiap waktu dalam hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, kita bagikan firman Tuhan, kita berkhotbah dengan begitu bersemangat,
Kita bagikan pengalaman hidup kita bersaksi dengan begitu berapi-api di persekutuan-persekutuan, di kelompok-kelompok kecil. Bahkan mungkin ketika kita memberikan hampir seluruh waktu kita, pikiran kita untuk pelayanan, tetapi di sisi yang lain kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari hidup kita. Tuhan yang saya saksikan, Tuhan yang saya beritakan, Tuhan yang saya layani dengan begitu setia itu terasa begitu jauh dari hidup kita. Di sanalah di dalam hati kita seolah-olah terdapat sebuah lubang hitam yang begitu besar. Nah, saudara, kurang lebih seperti itulah, situasi itulah yang sedang dialami Nikodemus pada waktu itu. Yang menarik, lalu di dalam kegelisahannya, di dalam pencariannya itu, dia kemudian melihat Yesus dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Ya, itu cerita sebelumnya. Anda boleh baca dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Injil Yohanes menyebut mujizat itu dengan istilah tanda-tanda. Di dalam kegelisahannya, di dalam pencariannya, kemudian Nikodemus melihat Yesus dan tanda-tanda yang dilakukannya di Kana ketika air itu diubah menjadi anggur. Nah, saudara, sejak saat itu ternyata rupanya Nikodemus merasa dia menemukan sesuatu seperti klik begitu, saudara. Ketika melihat Yesus, Nikodemus merasa aha begitu. Ya. Dia merasa menemukan sesuatu dan dia mulai berpikir, nah jangan-jangan Yesus ini memang berasal dari Allah. Sebab tidak mungkin dia dapat mengadakan mujizat kalau Allah tidak menyertai dia. Itu yang dikatakan oleh Nikodemus di dalam pengantarnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, lalu kita sama-sama tahu kelanjutan kisahnya bahwa Nikodemus kemudian bersoal jawab dengan Yesus tentang apa itu kelahiran kembali oleh Roh, ya, apa itu kerajaan Allah, bagaimana seorang yang sudah tua bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan berfokus pada bagian tanya jawab itu dengan mendetil, saudara. Tetapi poinnya adalah yang saya mau katakan bahwa di dalam kegelapan jiwanya itu, ternyata Nikodemus itu tidak langsung mendapat jawaban yang memuaskan tentang siapa Yesus sebenarnya. Jadi ini menarik, saudara. Di dalam kegelapan jiwanya, di dalam pencariannya, ketika dia datang kepada Yesus, ternyata dia tidak langsung ketemu dengan jawaban yang memuaskan akal budinya. Tetapi kalau Anda membaca dinamika percakapannya, ini menarik. Nikodemus ini justru diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan Yesus yang malah justru membuat dia berpikir, membuat dia mencari jawaban untuk dirinya sendiri. Yesus mengatakan, Nikodemus, engkau ini kan pengajar Israel, kurang lebih gitu, ya, saudara. Masa engkau tidak mengerti tentang hal-hal yang kubicarakan ini? Dengan kata lain, Yesus mengatakan, bagaimana bisa engkau mengajarkan sesuatu hal tentang apa yang tidak kau mengerti di dalam dirimu sendiri? Nah, kemudian saya coba membaca beberapa uraian tafsir tentang ini. Ada seorang penafsir, ini menarik sekali, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ya sebenarnya Nikodemus ini ya enggak sebodoh itu amat gitu ya. Nikodemus ini ya enggak selugu itu kok menangkap perkataan Yesus secara harafiah. Bagaimana bisa orang sudah tua kok masuk ke rahim ibunya kembali? Nikodemus tidak selugu itu. Ya, ada seorang penafsir katakan dia ya sebenarnya tahu bahwa ketika seorang sudah tua maka tidak mungkinlah dia masuk ke rahim ibunya kembali. Nikodemus tahu itu. Tetapi penafsir ini mengatakan yang dipertanyakan oleh Nikodemus sebenarnya adalah bagaimana watak seseorang yang sudah tua seperti dirinya ini bisa diubah. Itu yang dipertanyakan. Saya ingat saudara di dalam ungkapan Jawa, ya. Saya berasal dari Pekalongan, saudara, Jawa Tengah, dan orang Pekalongan itu suka ngomong begini. Ada sebuah ungkapan ya di dalam bahasa Jawa. Watuk iso ditambani, nanging yen watek ora iso ditambani, kata gitu. Artinya adalah batuk, ya, sakit batuk itu saudara. Batuk itu bisa diobati. Tetapi kalau watak itu nggak bisa diubah, nggak bisa diobatin, katanya gitu. Nah, saudaraku, sejauh ini saya punya dua pendapat yang ingin saya ungkapkan tentang Nikodemus ini. Yang pertama adalah kritikan saya terhadap Nikodemus.
Dan yang kedua tentu adalah apresiasi saya kepada Nikodemus. Nah, saya mulai dari yang pertama. Yang pertama begini, saudara. Belajar dari Nikodemus, saya menemukan bahwa terkadang orang tidak mau menerima sebuah kebenaran bukan karena kebenaran itu ternyata keliru, atau juga bukan karena kebenaran itu terlalu sulit dipahami. Tidak. Tetapi saya merefleksikan gini, saudara. Terkadang orang tidak mau menerima sebuah kebenaran karena dia sendiri terlalu takut untuk diubahkan oleh kebenaran itu. Sekali lagi ya, dia tidak mau terima kebenaran bukan karena kebenarannya ternyata keliru atau terlalu sulit dipahami, tetapi karena dia terlalu takut untuk diubahkan oleh kebenaran itu. Saya punya sebuah contoh yang sederhana, contoh yang lain tentu masih banyak, saudara Anda bisa merefleksikannya dan menerapkannya dalam kehidupan Anda sehari-hari sendiri. Contohnya begini, ada seorang guru yang terbiasa menyebut istilah bulu anjing misalnya. Ketika mengajar di kelas dia terbiasa menggunakan ilustrasi, dia katakan bulu anjing gitu. Lalu kemudian satu saat dia ditegur oleh seorang muridnya. Muridnya mengatakan, "Pak atau Bu, maaf, anjing itu punyanya rambut bukan bulu. Karena anjing adalah mamalia, bukan unggas." Lalu gurunya mengatakan apa, saudara? "Ah, kata siapa? Kamu ini sok tahu gitu ya. Dari dulu saya taunya, dari dulu saya diajari nyebutnya bulu kok, bukan rambut." Kenapa, saudara? Ada harga diri yang terlukai. Bukan karena kebenarannya keliru atau sulit dipahami, tetapi tidak mau merubah dirinya. Kita tidak mau membiarkan kebenaran itu merubah diri kita. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa kebenaran memang terkadang membuat rasa tidak nyaman dalam diri kita. Itu benar. Sebab kebenaran memaksa kita untuk melakukan perubahan. Itu catatan saya yang pertama tentang Nikodemus. Nah, tapi yang kedua, saudara, saya juga ingin sebenarnya memberikan apresiasi yang besar kepada Nikodemus. Kenapa? Karena di dunia ini banyak orang mengalami fase kegelapan jiwa seperti Nikodemus. Tetapi, saya mau katakan, tidak semua orang dapat memaknai kegelapan itu sebagai sebuah peristiwa iman yang mampu mengubah seluruh hidupnya. Banyak orang menderita, banyak orang alami pergumulan, banyak orang alami kegelapan jiwa. Sekali lagi, tetapi tidak semua orang mau atau dapat memaknai kegelapannya itu sebagai peristiwa iman, di mana melaluinya hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang memaknai kegelapan hidupnya sebatas sebagai sebuah fase menuju aktualisasi diri misalnya. Ya, itu sebabnya ada istilah yang populer, ya, ini rasanya kita juga sering mengucapkan. Kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, begitu ya. Jadi kalau saya gagal, ya saya bergumul, saya pernah mengalami kegelapan, tidak apa-apa. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sukses saya ini sedang tertunda karena kegagalan saya. Jadi saudara, ini sangat berpusat pada diri sendiri ya. Kesannya sangat fokusnya adalah aktualisasi diri. Kegagalan adalah momen di mana kita menuju aktualisasi diri. Itu yang pertama. Tapi mungkin juga ada orang yang memaknai pergumulan tertentu sebagai sebuah hukuman dari Allah. Ada juga. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Mungkin ini adalah hukuman dari Allah atas dosa dan kesalahan saya. Itu tipe lain. Tapi ada juga orang yang memandang kegagalan sebagai sebuah kebetulan saja. Ya kebetulan saja saya ada di tempat dan waktu yang salah. Ada juga yang begitu. Dan ada juga orang yang bersifat punya pikiran yang fatalistik di tengah pergumulan. Ya, maksudnya bagaimana, saudara? Ya sudahlah, saya sudah jatuh, saya sudah kalah, maka semua yang saya lakukan akan sia-sia, semuanya sudah serba gelap. Tidak ada harapan lagi di tengah kejatuhan ini. Semuanya sia-sia, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan dan lain sebagainya. Fatalistik dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau Anda melihat Nikodemus, ini menarik. Nikodemus berbeda. Nah, entah bagaimana dia punya semacam keyakinan, ada nyala api kecil yang menyala di dalam hatinya. Dia punya keyakinan dalam hatinya bahwa kegelapan hidupnya itu justru menjadi saat di mana Nikodemus
harus mencari Tuhan, dan di sanalah dia akan mengalami perubahan hidup itu. Nah, saudara, ini yang menarik dari Nikodemus. Dia memaknai kegelapan jiwanya sebagai sebuah peristiwa iman. Ini yang menarik dari Nikodemus. Pertama, dia sadar betul tentang kebutuhan jiwanya akan Allah. Oh, saudara, ini penting. Tidak semua orang di dunia, saya harus katakan, tidak semua orang di dunia peka bahwa mereka punya kebutuhan spiritual selain kebutuhan material. Ini persoalannya. Tidak semua orang di dunia peka bahwa jiwanya ini membutuhkan sesuatu. Dia punya kebutuhan spiritual selain kebutuhan material, selain soal jabatan, selain soal karir, selain soal makan minum, selain soal uang, dan lain sebagainya. Saya punya kebutuhan spiritual, jiwa saya memiliki kebutuhan yang tidak bisa dijawab dengan sesuatu yang bersifat materi. Nikodemus sadar itu. Nah, yang kedua, dia mau memaknai kegelapan jiwanya itu, sekali lagi. Dia mau memaknai kegelapan jiwanya sebagai awal dari datangnya perubahan hidup yang besar. Jadi bukan sekedar peristiwa buruk yang menyedihkan sama sekali. Oh, saya gagal, saya mengalami kegelapan. Ini peristiwa yang buruk, saya menyerah. Tidak. Dia berhasil memaknai itu sebagai sebuah momen kebangkitan di dalam dirinya. Perubahan hidup yang besar secara spiritual. Nah, yang ketiga, ini yang juga menarik. Nikodemus juga sadar bahwa dia tidak mampu melakukan perubahan diri tanpa pertolongan Tuhan. Kerendahan hati dia miliki dalam dirinya. Nah, saudara, terhadap kerendahan hati Nikodemus ini, kemudian Yesus memberikan dua pengajaran yang sangat terkenal. Yang pertama dalam Yohanes pasal 3, ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 3, ayat ke-14 dan ayat ke-15. Ini pengajaran yang pertama. Dikatakan begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, saudara, ini pengajaran pertama. Ingatlah peristiwa umat Israel yang memandang ular tembaga yang ditegakkan oleh Musa pada sebuah tiang. Umat Israel itu selamat dari ular tedung yang memagut mereka itu. Bahkan mereka bisa melewati padang gurun sampai ke tanah perjanjian ketika mereka mengarahkan pandangan mereka pada ular tembaga itu. Nah, kita tahu sama-sama peristiwa ini dicatat dalam kitab Bilangan. Nah, saudara, dikatakan, Yesus katakan, demikian juga halnya anak manusia atau Yesus Kristus sendiri yang kelak akan terpancang, ditinggikan di atas kayu salib. Yesus ajarkan yang pertama, sesungguhnya kehidupan kekal ada pada mereka yang mau senantiasa mengarahkan matanya dan hatinya pada salib dan penderitaan Yesus yang terpancang, ditinggikan di atas kayu salib itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yohanes 3 ayat ke-16 itu sendiri. Ini ayat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kata percaya, atau kalau dalam bahasa Yunaninya berbunyi pisteuo, itu punya 3 arti. Arti yang pertama yaitu yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat. Kedua, percaya bahwa Yesus Kristus mampu menuntun kita menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu arti kedua. Dan arti ketiga, ini yang paling sering kita lupakan barangkali, saudara. Apa arti ketiga dari percaya ini? Percaya itu bukan cuma sekedar percaya yang pasif, percaya secara logika tidak, tetapi menyangkal diri dan taat, meniru, mengimitasi teladan dan gaya hidup Kristus itu secara aktif dalam kehidupan kita. Itu pisteuo dalam arti yang ketiga. Nah, Yesus katakan kepada Nikodemus, di dalam 2 prinsip inilah terletak kehidupan yang kekal itu. Terletak kehidupan yang kekal itu di dalam 2 prinsip ini. Nah, saudara, sejak saat itu, rupanya kehidupan Nikodemus ini menjadi kehidupan yang tercerahkan begitu rupa. Dia tercerahi oleh pengajaran Yesus. Nah, pertanyaannya adalah,
Apakah hidup Nikodemus makin mudah sesudah itu? Nah, saudara, memang tidak dijelaskan lebih lanjut di sana. Tetapi saya rasa tidak juga. Tidak juga. Bayangkan saja. Ketika dia datang dengan kegelapan jiwanya. Yesus malah mengajak dia untuk memandang salib dan penderitaan Kristus. Dia datang dengan kegelapan jiwa. Dan Yesus mengatakan, pandanglah anak manusia yang terpancang itu nanti. Di kayu salib, pandanglah pada salib dan penderitaan Kristus. Saudara, apa tidak salah jawaban Yesus ini? Itu sebabnya saya katakan, saya percaya hidup Nikodemus tidak menjadi hidup yang lebih mudah sesudah perjumpaannya dengan Yesus. Hidupnya mungkin tidak menjadi lebih mudah. Sebab bagaimana mungkin hidupnya menjadi lebih mudah? Di kalangan orang Farisi sendiri, dia pasti menerima cemoohan yang luar biasa ketika dia datang kepada Yesus. Tapi saudara, kita boleh percaya bahwa Nikodemus menjadi lebih mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya. Hidupnya tidak menjadi lebih mudah, tetapi dia menjadi lebih mengerti apa yang jadi tujuan hidupnya. Apa buktinya? Nah, nanti saya ceritakan di akhir. Ya. Nah, saudara, inilah kadang yang terlewat dari perenungan kita. Ya, saya mau katakan, kadang kita mencari Tuhan dengan mindset yang keliru. Saya datang pada Tuhan untuk mencari solusi atas persoalan saya, bukan apa yang mau Tuhan katakan melalui persoalan hidup saya. Itu sebabnya begitu banyak orang yang berhenti percaya pada Tuhan karena situasi hidupnya tidak kunjung berubah. Seperti Nikodemus tadi. Dia datang untuk mencari jawaban, tapi Yesus justru memberinya pertanyaan. Dia datang untuk mencari kelegaan, tetapi Yesus justru mengajaknya melihat penderitaan. Tapi saudaraku, secara personal, saya harus mengatakan bahwa perikop ini sungguh punya arti yang besar buat saya. Perikop ini mengajarkan saya, dan demikian juga saya percaya juga Anda semua, untuk melihat atau memaknai kegelapan hidup kita dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara. Pesan Rasul Paulus yang terkuat di dalam surat rasuli itu justru lahir dari dalam penjara yang gelap. Di sanalah muncul salah satu pesan yang terkuat di dalam surat rasuli. Petrus rela tersalib terbalik di Roma dengan kepala di bawah. Karena dia mengalami sebuah saat tergelap dalam hidupnya ketika dia sekali lagi hampir menyangkali Yesus dan lari meninggalkan tugasnya di Roma. Di dalam kegelapan jiwanya itu Petrus, di dalam ketakutannya dia pelan-pelan mengendap keluar dari pintu gerbang kota Roma. Dan di sanalah ketika dia berjalan keluar hendak meninggalkan Roma itu, lalu seolah-olah dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang memanggul salib. Berpapasan dengan dia, Yesus Kristus menuju ke Roma. Dan di dalam perjumpaannya itu Petrus kemudian menanyakan, Quo vadis Domine? Hendak kemana Tuhan? Dan Yesus menjawab, aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan sekali lagi. Hati Petrus dipenuhi dengan kegelapan yang luar biasa. Dia mengingat, jangan-jangan untuk sekali lagi aku akan menyangkali dia. Tetapi dari kegelapannya itu kemudian dia berbalik ke Roma. Dan dia rela mengatakan, saya mau disalib terbalik. Kalau Tuhan saya disalib, guru saya disalib dengan kepala di atas, maka saya tidak layak. Saya mau disalibkan dengan kepala di bawah. Mother Teresa menemukan panggilan hidupnya yang sejati justru ketika dia berada di salah satu tempat tergelap di dunia, yaitu di Kalkuta, di India. Dia bergumul begitu hebat di dalam imannya ketika dia melihat kegelapan di kota itu, di negara itu. Begitu banyak orang miskin, menderita, tidak berdaya. Malam gelap menyelimuti hatinya. Ada lubang besar yang hitam yang menganga dalam hatinya. Di dalam kegelapannya itu sambil dia melayani orang-orang di sana. Di dalam surat-suratnya yang ditulis dari tempat itu dia mengatakan, dia bertanya, Does God want me to suffer? Apakah Tuhan memang ingin melihat aku menderita seperti ini? Is he pleased with suffering? Apakah dia suka, apakah hatinya disenangkan ketika dia melihat penderitaan seperti ini? Gelap hatinya.
tetapi dia menemukan panggilan hidupnya di sana. Nah, bagaimana dengan Nikodemus, saudara? Nanti Anda baca. Seperti janji saya di awal, saya akan ceritakan apa yang terjadi pada Nikodemus menjelang akhir Injil Yohanes. Nanti Anda baca Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39 mencatat bahwa sesudah Yesus mati, Nikodemus menjadi orang yang pertama kali merawat jenazah Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Dan kali ini, dia tidak sembunyi-sembunyi dan malu-malu lagi seperti ketika pertama kali jumpa Yesus di dalam Yohanes pasal 3. Anda bisa baca nanti. Itu sangat mencerahkan sekali. Nah, apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa hidup Nikodemus sudah diubahkan secara luar biasa. Justru melalui peristiwa yang gelap itu. Perjumpaannya dengan Yesus malam itu tidak membuat hidupnya menjadi lebih mudah sekali lagi. Tetapi membuat dia menjadi lebih tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Seluruh hidup dan karya saya, karya Nikodemus, demikian juga karya Anda dan saya, adalah sebuah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saudaraku, kisah Nikodemus ini menjadi bekal yang baik bagi kita untuk memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini. Di tempat paling terang, terkadang kita justru tanpa sadar melibatkan diri dalam perbuatan yang gelap. Tetapi sebaliknya juga, di tempat yang seolah gelap, di tempat yang seolah-olah sunyi dan sepi, justru di sanalah kita dapat menemukan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Selamat memasuki Minggu Prapaskah keempat. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dirayakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita menyiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita.
Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021 yang akan ditayangkan secara daring. hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara, mari bersama kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu menaikkan syafaat kami. Tidak jemu-jemu kami berdoa untuk situasi pandemi yang telah terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh belahan dunia. Genap setahun sudah pandemi ini hadir di negeri kami, dengan begitu banyak perasaan duka dan kehilangan yang ditinggalkan di belakangnya. Di sepanjang perjalanan 1 tahun terakhir ini, ada begitu banyak peristiwa yang mendatangkan kedukaan dan kepedihan bagi hati kami. Oleh sebab itu kami terus memohon belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Kasihanilah mereka, pulihkanlah mereka. Mereka yang saat ini sedang terbaring di tempat tidurnya, di rumah mereka masing-masing ataupun di kamar-kamar perawatan rumah sakit, di ICU, di bangsal-bangsal perawatan. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah mereka. Kami mohon kasihanilah pula para petugas kesehatan, tenaga medis, para dokter, perawat, dan setiap orang yang mengabdikan dirinya sebagai garda terdepan di dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi. Kami mohon ya Tuhan, teguhkanlah hati mereka. Berikanlah cinta yang meluap-luap seperti sumber mata air di dalam hati mereka untuk melayani orang-orang yang datang kepada mereka. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan pada para pemimpin dunia ini, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Mereka yang berperan sebagai para pengambil kebijakan untuk penanganan pandemi ini, serta upaya vaksinasi yang masih terus dijalankan sampai pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap orang yang terlibat di dalam proses ini. Berikanlah hikmat-Mu bagi mereka. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-Mu yang bersiarah di tengah dunia ini. Bagi tubuh Kristus yang mewujud di tempat ini, jemaat GKI Manyar, dan bahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah masa pandemi ini. Kami mohon berikanlah kami hati-Mu, tangan-Mu, dan kaki-Mu yang mau terus melayani umat-Mu dan dunia ini.
Inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih-Mu melingkupi kami. Penyertaan Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa seturut doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, mari kita memberikan persembahan sembari mengingat firman Tuhan yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera maka. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku.
keajaiban-Mu masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mau mengucap syukur dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang tak pernah lalai memelihara kami di dalam keadaan apapun. Pada saat ini kami datang kepada Engkau membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Bapa. Terlebih bolehlah persembahan yang sejati adalah hidup kami. Hidup yang boleh Kau pakai menjadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan kelimpahan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu. Biarlah kami yang Kau percayai untuk mengelola persembahan ini, Kau beri hikmat dan takut akan Engkau, dan bolehlah ini menjadi kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dan pancarkanlah cahaya kasih Kristus dalam hidup setiap hari. Kita akan hidup sebagai anak-anak terang yang terus memancarkan kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan seperti yang Kristus kehendaki. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benak. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memberimu damai melalui pertobatanmu dalam pengampunannya. Tuhan mencintaimu dalam hidup maupun percayamu. Dan Tuhan selalu menyambutmu dalam pelukan kasih-Nya yang Ia nyatakan dari dulu, kini hingga masa depan yang masih menjadi penantianmu. Amin.
Ibadah telah usai, saat hening sejenak, and have a blessed Sunday.